pendekatan dan prinsip penerapan pendidikan multikultural oleh kelompok 1 angkatan 4. Menurut Salter and Grant, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berlandaskan pada asas dan prinsip konsep multikulturalisme, yaitu banyaknya keanekaragaman yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, agama, dan kelas berdasarkan nilai dari paham demokratis yang membangun pluralisme budaya pada usaha memerangi prasangka dan diskriminasi. Dalam pendidikan multikultural, terdapat pendekatan yang bergantung pada sasaran masyarakat. Pertama, sasaran berbeda secara kultural. Dilakukan dengan penitikberatan agar kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan masyarakat dengan mengarahkan atau mendorong masyarakat memiliki perasaan positif. Yang ketiga, menciptakan arena belajar dalam suatu kelompok budaya. Yang keempat, mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Dan yang kelima, upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural. Selanjutnya, pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama, kontribusi. Ciri-cirinya memasukkan pahlawan atau orang penting dari suku, bangsa, dan benda budaya ke pelajaran yang sesuai. Karakteristiknya tidak mengubah tujuan dasar dan konsep dari budaya utama. Yang kedua, aditif, di mana tahapan penambahan dari pendekatan kontribusi yang tadi. Nah, pendekatan ini mudah dilakukan untuk menanamkan pengetahuan secara luas mengenai keragaman budaya, dan penambahan materi ini dinamakan hidden curriculum. Ketiga, transformasi. Perubahan ini memasukkan konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme dengan memberikan cara pandang dan perspektif yang berbeda. Pendekatan ini menumbuhkan kompetensi melihat konsep atau problematika dari sudut pandang etnis. Pendekatan ini disebut proses multiple acculturation. Yang keempat, pendekatan yang mencakup dari semua yang berkaitan dari pendekatan perubahan dengan menambahkan komponen yang mengisyaratkan dalam melakukan aksi yang berkaitan isu yang dipelajari. Selanjutnya, prinsip pendidikan multikultural berdasarkan Gorski dan Tillard. Prinsip pendidikan multikultural menurut Gorski. 1. Pemilihan materi pembelajaran harus terbuka secara budaya, mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang kedua, materi pembelajaran harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat. Yang ketiga, pengajaran semua pelajaran menggambarkan berdasarkan pengalaman, karena akan dibawa ke masyarakat. Yang keempat, pendidikan hendaknya memuat model pembelajaran yang interaktif agar mudah dipahami. Selanjutnya, prinsip pendidikan multikultural menurut Tillard. Pertama, berdasarkan pada pedagogi dari kesetaraan manusia atau equality pedagogi. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dalam mengembangkan pribadi Indonesia. Dan ketiga, prinsip globalisasi. Tidak perlu ditakutkan jika bangsa ini arah serta nilai-nilai baik atau buruk yang dibawa. Selanjutnya kita telaah artikel berikut. Pendekatan multikultural dalam pengajaran apresiasi cerpen di perguruan tinggi oleh Muhammad Solehuddin MPD, FPBS IKIP PGRI Bojonegoro. Latar belakang penulisan artikel tersebut adalah kondisi pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, munculnya fenomena atau gesekan berkaitan dengan isu SARA yang disebabkan oleh ego atau lunturnya kebinekaan. Dan yang ketiga, urgensi penerapan pendidikan multikultural di perguruan tinggi
Apresiasi cerpen dapat mendukung pendidikan karakter atau pendidikan multikultural. Pendekatan pendidikan multikultural yang dipakai dalam artikel ini sama seperti yang sebelumnya kita jelaskan. Yang pertama ada kontribusi, di mana menambah pengetahuan tentang aspek mikro kebudayaan. Yang kedua ada adisi, menambah konsep, konten, dan sudut pandang budaya tersebut. Dan yang ketiga ada transformasi, mengubah struktur lingkungan kondisi alamiah pembelajaran dengan melibatkan multidisiplin ilmu. Dan yang terakhir ada aksi sosial, di mana mengidentifikasi masa sosial, mengumpulkan data, mengevaluasi nilai terkait isu. Untuk lebih jelasnya, pendekatan penerapan multikultural dalam apresiasi cerpen, yang pertama adalah tahapan kontribusi, di mana tahapan apresiasi cerpennya adalah reseptif dan produktif. Alternatif langkah pengajarannya membaca cerpen di sini dari mulai identifikasi unsur pembangunan cerpen, identifikasi aspek kontribusi, membaca atau menyimak bahan penunjang seperti esai, berita, film, dan sebagainya, menghubungkan pertemuan fakta budaya dalam cerpen dan masalah konstekstual. Dan yang terakhir, menyusun 1 atau 2 tahap plot khusus atau esai sederhana. Pendekatan selanjutnya adisi, di mana tahap apresiasinya masih sama, reseptif dan produktif. Dan alternatif langkah pengajarannya, yang pertama membaca cerpen, kita akan mengidentifikasi unsur ekstrinsik budaya atau agama. Yang keduanya menyimak membaca bahan penunjang, menyimpulkan konsep budaya atau sudut pandang budaya tertentu terhadap permasalahan cerpen dan masalah kehidupan sehari-hari. Dan yang B-nya menulis resensi cerpen multikultural atau berdiskusi. Berikutnya pendekatan transformasi, di mana tahapan apresiasi cerpennya masih sama, reseptif dan produktif. Alternatif langkah pengajarannya membaca cerpen, yaitu mengidentifikasi, menyimpulkan unsur pembangunan cerpen, membaca bahan penunjang, menemukan masalah konstekstual yang berhubungan dengan tema cerpen. Yang B, berbicara atau berdiskusi tentang temuan, simpulan, opini terkait masalah yang ditemukan atau menulis simpulan argumentasi mengenai diskusi dan temuan kolerasi masalah dalam cerpen dan bahan penunjang. Yang C, menulis cerpen dengan teknik tak langsung atau copy by master. Pendekatan yang keempat adalah aksi sosial, di mana tahapan apresiasi cerpennya masih sama, reseptif dan produktif. Alternatif langkah pengajarannya dalam membaca ada identifikasi konflik, sebab konflik, dan akibat konflik. Nah, identifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya menyimak tayangan terkait atau membaca esai, berita relevan, isu, sara. Nah, yang pertama identifikasi masalah, mendata fakta, menyimpulkan ragam isu, sudut pandang, kebijakan yang diambil. Yang B-nya menulis atau berdiskusi. Nah, mengaitkan temuan pada cerpen dan fakta dari bahan penunjang, mendiskusikan ragam solusi dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu kebudayaan, menyimpulkan solusi atau sikap terkait masalah temuan, merumuskan aksi nyata yang akan dilakukan, serta menulis cerpen yang mempromosikan solusi yang ditawarkan dalam proses diskusi dengan menggunakan sudut pandang lain tentunya. Itu tadi gambaran umum penerapan pendekatan multikultural dalam apresiasi cerpen. Jadi kesimpulannya, yang pertama memberikan informasi yang berhubungan dengan memperoleh nilai-nilai multikultural. Yang kedua menambah kekayaan pandangan atau wawasan multikultural mahasiswa. Yang ketiga menambah pemahaman terhadap nilai multikulturalisme. Dan yang keempat mengembangkan sikap kritis mahasiswa. Itu tadi pemaparan dari kami kelompok 1 dengan anggota grup Eka Chandra Oktaviani SKOMI, Doni Permana SPD, Melinda Hanum Lubis SPD, Hendra Awaludin SPDI, Murtafiyah SPD,
Julfanur SPD, Siti Hafsah SPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.